ikan tuna gitu lah ya. Itu agak mahal ya Mbak ya? Halo Sobat Antara, kembali lagi dalam program Bicara di Antara Megapolitan bersama saya Heru Starman, dan saat ini saya sedang berada di gedung DKM Dim Tower TB Simatupang, Jakarta Selatan, tepatnya di PT MNC Indonesia. Yuk ikutin saya. Assalamualaikum Ibu. Halo Pak. Gimana kabar? Sehat. Selamat datang di Marine Stewardship Council. Oke, akhirnya saya nyampe juga ke sini. Kita izin ngobrol sebentar ya Bu ya. Oh ya, boleh. Silakan. Oke. Mari. Baik Sobat Antara, saya sudah sampai di ruang di PT MNC Indonesia bersama rekan saya atau dari MSC, Ibu Anggi. Gimana Bu Anggi kabar? Alhamdulillah sehat-sehat Pak. Semangat Thank you. ya Bu ya. Semangat banget nih karena kedatangan Antara News di sini. Asik. Sobat Antara, ya kita dijabarin dulu nih terkait MSC yang hubungan dengan MSC Indonesia, bahwa Indonesia yaitu negara kepulauan yang sebagian atau bahkan lebih dari 70% lautan, yang dimana di sana sumber pendapatan atau penghasil ikan terbesar di dunia, salah satunya yaitu ikan tuna. Nah itu kita akan bincang terkait ada hubungannya dengan penghasil ataupun dengan produk yang ada di lautan kita. Baik Mbak Anggi, cerita dulu nih, MSC yaitu apa sih MSC itu apa? Kepanjangannya apa, kemudian kapan, atau perkembangan seperti apa gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Heri. Ini untuk pertama-tama MSC juga sangat senang bisa diundang di sini ya di podcastnya Antara News gitu. Terkait MSC atau Marine Stewardship Council, jadi MSC ini adalah lembaga nirlaba yang bergerak di perikanan berkelanjutan, di mana memang MSC ini kami membuat suatu standar gitu yang secara global itu diakui. Standar ini tujuannya adalah untuk satu, memberikan apresiasi kepada pelaku bisnis yang telah ini ya berupaya sangat besar untuk bisa melakukan penangkapan ikan yang ramah lingkungan di situ yang berkelanjutan. Kemudian juga kami memantau gitu ya, misalnya terkait traceability-nya itu. Dan untuk MSC sebenarnya kita kantor pusatnya ada di London Pak, di situ sejak 25 tahun yang lalu lebih. Untuk di Indonesia kami sejak 2019 di situ. Dan MSC di Indonesia kami banyak bekerja sama dengan Kementerian Kelautan Republik Indonesia, tentunya di bawah MOU atau Memorandum Saling Pengertian gitu. Jadi Marine Stewardship Council, waduh itu susah sekali nyebutnya, tapi mungkin nanti teman-teman Antara akan mengenal dan mungkin ada yang kenal. Nah, jadi tadi tujuannya emang untuk seperti itu ya, maksudnya seperti apa tadi? Mensertifikasi dan mengapresiasi ya. Ya, baik. Nah, yang ada di PT MSC Indonesia ini
apa aja sih kegiatan atau program yang selama ini jalan? Oke, mungkin kita fokusnya ke MSC-nya gitu Betul. ya. Apa sih yang dilakukan MSC di Indonesia gitu. Jadi MSC di Indonesia ini berdiri basicnya atau foundationnya adalah kita ingin satu menjaga laut kita. Caranya seperti apa? Jadi MSC ini ada 2 program Pak sebenarnya. Jadi program utama ini memang program perikanan. Kemudian yang program kedua itu adalah di supply chain-nya atau rantai pasok gitu. Jadi kalau kita bicara seafood nanti misalnya ini ada seafood di sini tuh perjalanannya panjang Pak ya, dari laut hingga ke piring nanti kita yang di sini. Jadi 2 program. Yang pertama program perikanannya memang kita satu fokus mendorong atau mensupport gitu ya perikanan Indonesia. Tidak hanya tuna, jadi ada perikanan lain juga. Itu untuk bisa memenuhi standar keberlanjutan MSC. Di mana standar MSC perikanan itu ada 3. Jadi kalau boleh saya cerita sedikit di situ ya. Jadi standar atau prinsip MSC perikanan itu yang pertama adalah keberlanjutan stok. Kemudian yang kedua adalah untuk meminimalkan dampak terhadap ekosistem. Jadi kayak ETP spesies itu ya tidak boleh tertangkap dan lain-lain. Dan terakhir adalah pengelolaan perikanan yang efektif. Jadi kita standarnya memang atau prinsipnya hanya 3, tapi memang untuk di skala perikanan itu tantangan besar sih Pak. Jadi kita mendukung bagaimana kira-kira support apa yang pemerintah dan juga perikanan Indonesia perlukan supaya bisa mencapai hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah untuk di tingkat pelaku bisnis. Jadi kalau tadi di praktik di nelayan ya, di nelayan gimana supaya nggak pakai alat-alat yang nggak ramah lingkungan lah ya dan lain-lain. Nah di tingkat bisnisnya itu juga kita mendukung gimana caranya supaya pelaku bisnis Indonesia atau kita sebutnya UPI ya, perusahaan itu unit pengelola Indonesia itu memenuhi standar untuk ketertelusuran atau traceability. Jadi ketika ikan diterima di perusahaan, diproses, diolah menjadi apapun itu, kemudian dijual kepada buyernya baik di dalam dan luar negeri, itu semua dapat terlacak. Nah, jadi ada namanya standarnya MSC COC atau Chain of Custody. Terus juga mungkin secara program utamanya itu ya Pak ya. Jadi setelah selesai, ketika memang perusahaan atau perikanan ini telah memenuhi gitu ya, mungkin di assessment-nya gitu, free assessment-nya, dan mereka akan oke, saya udah confident bahwa saya bisa memenuhi standar, mereka perlu audit. Nah, untuk auditnya karena kita sebagai pemilik sertifikasi kan tidak bisa mengaudit. Jadi auditnya adalah pihak ketiga, third party certification. Di mana nanti ketika perikanan atau perusahaan saya akan melakukan audit dengan lembaga auditor, itu MSC tidak ikut campur di situ. Jadi keputusan lolos atau enggak itu prosesnya bagaimana itu nanti keputusan dari lembaga auditornya. Iya. Jadi kita udah kita nggak bisa support lagi kalau udah masuk ke audit, kita mendukung aja sih dari jauh kayak gitu. Ini sangat membantu sekali berarti ya untuk perikanan. Nah kalau misalnya saya melihat ini di pandangan saya aja sendiri, kalau misalnya katakan ikan tuna gitu lah ya, itu kenapa mahal ya Mbak ya? Nah apakah emang kita kan penghasil tuna, kenapa tetap dari luar atau emang seperti apa sih kondisi seperti itu? Oke, terima kasih Pak Heri. Pertanyaannya menarik, tapi mungkin bukan kapasitas saya untuk menjawab itu karena untuk harga kan sensitif dan ada banyak kebijakan ya yang bisa ditelaah di situ. Tapi kalau kita bicara tuna spesifik di Indonesia, kenapa menjadi spesial? Mungkin bukan di harga, tapi bagaimana effort dari perikanan itu mendapatkan sertifikasi. Sebagai informasi, saat ini MSC itu MSC atau MSC gitu ya. MSC ini punya program untuk yang perikanan tersertifikasi itu ada satu. Jadi namanya perikanan handline dan pond line itu di bawah manajemen dari AP2HI. Jadi Asosiasi Pond Line dan Handline Indonesia. Dia ada di beberapa perikanan di 8 fishing ground di daerah timur Indonesia. Nah, program pertama MSC adalah ketika mereka sudah mendapatkan, kita memantau gitu Pak. Kira-kira mereka butuh support apalagi ya untuk mempertahankan sertifikasi itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga MSC ini selain di tingkat hulunya ya, di tingkat hilirnya itu kita juga support. Ketika sudah tersertifikasi, kalian ada perlu akses pasar nggak gitu. Nah, nanti kita bisa bantu koneksiin, misalnya mereka perlu buyer baru dan lain-lain. Terus kemudian yang kedua,
memang di beberapa produk itu akan ada premium price Pak kita sebutnya. Tapi walaupun itu tidak diatur dalam MSC, cuman memang di beberapa kasus itu, di beberapa perikanan itu ada terjadinya peningkatan walaupun tidak diatur gitu. Jadi kalau back again pertanyaan kenapa harganya mahal, mungkin ya karena satu prosesnya juga panjang ya Pak di situ kan. Dan juga kalau tuna sendiri kan ada beberapa jenis penangkapannya, cara tangkap dengan ada yang kalau handline itu memang dengan tangan gitu kan, yang effortnya juga tinggi, ada yang juga fall and line yang melautnya jauh gitu. Betul berbeda gitu. Dan yang kedua mungkin sekalian aja program yang lain itu ada namanya MSC Improvement Program atau perbaikan perikanan MSC itu ada 8 di Indonesia, di mana spesiesnya ada yang tuna, kemudian juga ada rajungan di Jawa Timur, ada squid atau cumi-cumi ya di daerah ini Medan, saya hampir lupa deh. Terus juga ada kakap kerapu dengan teman-teman mitra itu di daerah NTB. Terus juga ada mud crab atau kepiting bakau itu di daerah Maluku dan beberapa lainnya. Memang untuk yang perikanan tadi saya sebutkan ini 8 perikanan itu belum tersertifikasi Pak, belum memenuhi. Nah makanya mereka mendapatkan ada ini ya program dari MSC untuk kira-kira tolong dong bantu kami, support kami untuk bisa memenuhi kayak gitu sih Pak di situ. Iya, Jadi mudah-mudahan itu terlaksana semuanya ya. Iya, semoga. Situasi artinya berjalan terus gitu. Nah, MSC ini sama ini apa sih yang telah pencapaian-pencapaian yang udah diraih gitu ya sama MSC? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau ditanya pencapaian terbesarnya apa nih MSC di Indonesia dari 2019 sampai 2025, 6 tahun kan panjang ya gitu. Jadi kalau bisa dibilang sih kami sangat berbangga hati Pak, ada perikanan satu Indonesia yang tersertifikasi. Kalau boleh cerita dikit, yang pertama ini perikanan tuna tersertifikasi di bawah AP2HI itu mereka untuk mendapatkan ini perlu improvement program selama 7 tahun. Waduh, lama sekali. Program betul, dan itu memang ada yang sama MSC, ada juga mereka secara mandiri gitu ya. Betul, selama 7 tahun dan proses auditnya pun selama 1 tahun, kurang lebih 10 sampai dengan 12 bulan untuk yang fishery ini. Jadi memang bisa dibayangkan kita teman-teman dari AP2HI itu kan memang harus dia harus transfer informasi ke nelayan, dan saya udah ketemu nelayan yang di kemudian di sana itu mereka udah ngerti gitu. Jadi nggak cuma di atas kertas mereka tersertifikasi, nggak, dia paham yang dulunya mungkin dia pakai alat tangkap yang nggak ramah lingkungan, mereka sudah, saya tahu kenapa sustainable fishery atau perikanan berkelanjutan itu penting, dan adanya sertifikasi ini karena mereka ngerasain juga Pak dampaknya kalau dia melakukan praktik perikanan yang kurang bertanggung jawab lah ya di situ. Jadi karena anak cucu nanti tidak bisa dapat ikan dan lain-lain. Itu yang pertama. Jadi kami sangat berbangga hati, dan saya rasa juga Indonesia patut berbangga hati itu P2HI bisa tersertifikasi di 2021 sampai dengan sekarang. Kemudian yang kedua juga di tingkat untuk perusahaan ya Pak ya, tadi yang MSC COC-nya juga ini banyak perusahaan Indonesia yang sudah memenuhi juga standar COC. Sekarang sih kurang lebih itu di 42 perusahaan total di Indonesia yang memenuhi standar COC, artinya mereka selain terbukti untuk mendapat supply dari yang MSC Fishery, MSC Perikanan, tapi juga dia bisa secara SOP perusahaan itu memenuhi itu, dan bahkan produk misalnya dia jual ke buyer di Indonesia itu bisa di-track Pak semuanya. Dari PT ini sumbernya di mana itu poin dari MSC COC. Itu yang kedua. Jadi dari sisi perikanan, bisnis, terus juga dari sisi marketnya. Jadi MSC juga banyak mendukung perikanan terutama yang tersertifikasi ini untuk bisa adanya mendapatkan akses pasar lebih di tingkat global dan domestik. Contohnya kayak di beberapa expo internasional di 2024 itu kami ada mendukung AP2HI untuk bisa menjadi narasumber di side event Boston Expo, Sena Expo di Amerika, di Boston gitu. Boston Amerika, Jadi ya bersama kolega kita di sana kita bawa tuh, kita kan mengundang teman-teman dari AP2HI perwakilan waktu itu untuk bisa bicara nih what's going on in Indonesia, tunanya apa sih, kenapa spesial gitu. Kita pertemukan dengan buyer-buyer. Betul-betul
betul secara langsung dan juga lewat komunikasi daily email kita buka akses pasar itu. Dan yang terakhir mungkin ini salah satu yang jadi gong juga ya kalau bahasa Jawa anak sekarang gitu. Karena memang bisa dibilang untuk MSC mungkin Pak Heri tahu juga kan sesuatu yang baru ya untuk di Indonesia kayak apa itu sustainable nah gitu. Tapi mungkin sampai sekarang ada mulai green living gitu di daerah pusat gitu kan ada green living. Nah, makanya itu salah satu hal sebenarnya tantangan juga untuk di Indonesia karena kan kita nggak mau nih Pak produk yang sangat baik sustainable hanya untuk keluar nih. Kita pengen dalam kan domestic customer kita juga dapat di situ. Makanya kita salah satu program yang berhasil juga adalah kita memperkenalkan produk ini ke dalam negeri dan ada satu produk kebetulan tuna lagi ini mohon maaf ya kebetulan tuna yang jadi pionir gitu masuk dan ada di supermarket Indonesia yaitu kebetulan sih kalau boleh saya sebut brandnya itu di Ranch Market Group. Jadi di 66 store ini produk ini kemudian namanya brandnya Pinisi ini private brand mereka ada eco label MSC dan ini ikannya dari timur Indonesia Pak dari Ambon gitu. Kebetulan dari Ambon jadi tuna steak kayak gitu. Nah, ada eco labelnya artinya nanti ketika ada eco label itu ya sudah sustainable di situ. Nah, sahabat Antara ya mungkin yang ingin coba ya produk dari Indonesia ini ada di Ranch Market ya di beberapa Ranch Market di Indonesia. Nah, kita coba ya. Boleh. Mungkin prinsipnya kalau dari kami sih ini apa ya bagaimana perikanan Indonesia itu bisa masuk juga ke domestic market gitu. Jadi penikmat seafood kita itu juga bisa ngerasain. Jadi ada value lebih ketika makan ikan itu dia juga bertanggung jawab untuk lingkungan gitu. Dari laut kita untuk kita. Betul. Dimakan sama kita sama keluarga kita itu yang betul. Nah, ini ke arah government lah ya di pemerintahan keterlibatan dari ini kan berhubungan dengan kelautan sama perikanan bagaimana tuh hubungannya atau kolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Indonesia. Oke, terima kasih. Jadi bagaimana memang sejauh ini program MSC itu berkolaborasi gitu ya dengan KKP atau Kementerian Kelautan Republik Indonesia. Jadi sesuai tadi yang saya infokan di awal, memang MSC hadir di Indonesia ini berdasarkan atau kami bekerja itu berdasarkan MOU dengan Kementerian Kelautan Republik Indonesia. Jadi selama ini kami banyak sekali bekerja sama dan juga terima kasih mungkin untuk KKP supportnya selalu ada buat kami di dua sektor Pak. Jadi sesuai dengan program. Kalau dengan program perikanan yang tadi saya sebutkan itu dengan Direktorat DJPT ya, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap di bidang Direktorat SDI Sumber Daya Ikan, Pengelolaan Sumber Daya Ikan. Dan yang kedua adalah MOU kemarin kami bekerja sama dengan PDSPKP atau Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan itu di Direktorat Marketingnya atau pemasaran di situ. Jadi sampai dengan saat ini pun kami banyak kolaborasinya. Jadi kolaborasi itu tidak hanya kami yang mendukung program itu, tapi kan sangat-sangat didukung. Jadi kalau misalnya contohnya terdekat, salah satunya ini yang terjadi sekarang di Bali itu ada ini ya teman-teman dari Tuna itu ada kegiatan terkait implement program dan itu ada perwakilan dari Kementerian Kelautan yang hadir. Entah saya nggak tahu belum antara datang langsung ataupun biasanya lewat hybrid. Jadi kita selalu Bapak kita ada kegiatan ini betul ada kegiatan ini apakah boleh? Jadi sharing pandangan juga. Misalnya oke, baiknya seperti ini, baiknya seperti itu masih sangat berlanjut gitu. Sip, kalau gitu. Dan sukses ya Mbak ya acara di sana. Ini terakhir sih Mbak ya, ini dari komitmen dari MSC sendiri sih apa sih harapan MSC untuk masyarakat Indonesia tentunya? Oke, baik. Ini pertanyaan yang saya bilang menjadi doa juga kan, kita berharap dan semoga jadi doa gitu. Kalau dari sisi MSC sendiri kami sangat optimis sih dengan perikanan di Indonesia. Kenapa? Ya data dari FAO juga menyebutkan bisa dibilang Indonesia tuh salah satu dari 3 besar ya dari sebagai negara produsen gitu kan. Dimana kita berarti memiliki power nih yang besar untuk bisa bergerak di perikanan berkelanjutan. Karena bagaimanapun kita bisa bilang kan
ikan tuh ada banyak, cuman kan harus dikelola dengan baik. Nah, kita pengennya Indonesia, dan melihat progres sekarang, kami percaya Indonesia itu perikanannya bisa take part di situ. Jadi punya kontribusi besar di situ. Harapan dari kami mungkin untuk perikanan-perikanan yang sekarang sudah tersertifikasi, kami berharap untuk kita bisa sama-sama juga nih mempertahankannya tersebut gitu. Kalau ada kendala, feel free untuk bisa ke MSC, apa yang mungkin bisa MSC bantu atau escalate ke tim lain. Kemudian yang untuk perikanan sedang akan go ke sana yang di MSC Improvement Program, itu semoga lancar semuanya ya itu, dan kita bisa siap support terus bagaimanapun supaya bisa memenuhi kaidah-kaidah keberlanjutan itu. Dan di tingkat bisnis kita berharap pun lebih banyak lagi nih, kayak kalau misalnya Yupi, terus juga biar bisa memproduksi, terus juga supermarket di Indonesia atau brand-brand gitu bisa juga menyediakan gitu produk-produk yang bisa dinikmati customer Indonesia. Dan yang terakhir, kalau kita ngomong dari laut hingga ke piring gitu ya, utamanya tadi kalau di sisi bisnis dan lain-lain, di tingkat nelayannya juga kita pengen mereka lebih sejahtera ya dengan adanya program ataupun perikanan yang berkelanjutan, artinya terjaga itu, dia menangkap ikannya akan ada terus untuk anak cucu gitu. Dan yang terakhir dari hulu ke hilir adalah seafood loversnya nih, nikmat seafoodnya, pesan dan harapannya apa nih, mungkin ya kayak ke saya juga nih, kayak saya suka seafood kan. Jadi pesannya adalah bisa dari sekarang kita mulai aware sih, kita start dari aware dulu. Betul, aware dulu bahwa ikan yang ada di piring kita ini ditangkapnya seperti apa ya, itu satu. Dan kedua mungkin dari mana perikanannya, karena pernah kebayang nggak ketika kita makan ikan aja, contohnya mungkin nggak usah tuna ya, udang deh gitu. Udang, jadi kita ada juga program udang di Kota Baru itu. Makan udang tuh kebayang nggak nelayannya tuh effortnya seberapa gitu kan, alatnya gitu. Jadi kita mulai aware. Dan terakhir dengan adanya opsi-opsi produk yang bereco-label, mungkin kita bisa mulai mempelajari dulu, terus juga bisa melakukan pembelian secara bijak lah untuk di situ. Gitu. Terima kasih nih Mbak ya, info-infonya yang sebagian mungkin orang nggak tahu, atau teman-teman sahabat Antara nggak tahu, jadi tahu. Dan semoga harapan-harapan program-program yang MSC akan tindak lanjuti ke depan sukses, lancar, dan semuanya berjalan dengan mulus. Terima kasih. Thank you. Bagi ya, sahabat Antara, demikian perbincangan kami dengan MSC Indonesia dengan Bagi. Sampai ketemu dengan program kami berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di channel YouTube Antara Megapolitan kami. Saya Haris Taman, besertaku mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget Pak. Iya. Menangkap tuna sesuai dengan tangkapan yang diharuskan. Umpamakan hari ini kita nangkap 4, upayakan besok 2 udah cukup. Kalau kita nangkap 4 terus, berarti bisa jadi tidak dapat tuna yang berkelanjutan.